Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin nabil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-hadithu thamin ashar. Hadis yang ke-18. Alhamdulillah kita sudah memasuki hadis yang ke-18, tapi sepertinya background kali ini agak sedikit berbeda daripada episode-episode sebelumnya karena saya kebetulan lagi ada di Madura dan video harus tetap di-shoot selalu sampai selesai nanti biidznillah taala. Hadis kali ini kita akan membahas mengenai taqwallahi taala, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berusaha memiliki akhlak yang baik. Lanjut, saya baca hadisnya dulu seperti biasa. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzar. Siapa Abi Dzar? Jundub ibn Junadah. Ini nama aslinya, Jundub ibn Junadah, atau yang biasa kita kenal sebagai, yang paling terkenal nama beliau itu, banyak teman-teman saya dan ada juga beberapa seleb-seleb yang namanya adalah nama beliau. Beliau dikenal sebagai Abu Dzar siapa al? Ya benar, Al-Ghifari, ya, Al-Ghifari radhiyallahu an. Abi Dzar Al-Ghifari atau nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, berasal dari Ghifar, yaitu salah satu daerah di Yaman, tempatnya para perampok. Bahkan beliau ini punya masa lalu sebelum masuk Islam, ya, masa lalu suka merampok sebagaimana orang-orang di sekitarnya waktu itu. Tapi ini bukanlah suatu keburukan di mana teman-teman merampok itu buruk. Tapi ketika seseorang sudah bertaubat, apalagi beliau sudah menduduki kedudukan sahabat yang begitu mulia, masa lalunya kita tidak anggap lagi. Kita fokus pada apa yang beliau lakukan setelah beliau masuk Islam. Itu ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aja mau bunuh Rasulullah, tapi gak jadi. Setelah masuk Islam, justru makamnya yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau juga merupakan salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Digadang-gadang ada yang bilang beliau masuk Islam yang ketiga, ada yang bilang yang keempat, ada yang bilang yang kelima. Jadi masih masuk ke dalam kategori as-sabiqun al-awwalun, salah satu sahabat yang masuk Islam pertama kali. Ketika sudah masuk Islam, beliau akhirnya pulang ke tempatnya dan menyebarkan Islam di daerah Ghifar, di sana di tempatnya. Beliau bahkan digadang-gadang suatu hari ada satu cerita yang lumayan lucu nih. Beliau sebelum bertemu dengan Rasulullah, beliau tuh sudah sholat. Sampai-sampai Rasulullah itu terheran-heran kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, kamu itu sebelum ketemu saya katanya sholat. Iya sholat. Terus gimana cara kamu sholat? Ya, ngadep aja kemana yang ingin saya ingin berhadap. Habis itu ya sholat, ruku ya sujud ya random aja sampai hatta asqut, sampai saya jatuh, sampai saya capek. Ibadah random, yang penting saya ibadah. Itu bagi saya sudah sholat. Dan Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an adalah sahabat yang meninggalnya sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari suatu hari melakukan perjalanan dengan Rasulullah dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Abu Dzar Al-Ghifari ini mengendarai hewan tunggangan sebagaimana sahabat yang lain, tapi hewan tunggangan yang dikendarai oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini lemot banget, lambat banget. Sampai akhirnya ketika perjalanan berlangsung, sahabat-sahabat yang lain melihat bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini ada di belakang banget. Lalu mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini Abu Dzar ada di belakang banget. Ini gimana ini?" Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab, "Da'u, udah, biarin aja. Kalau Allah berkehendak dia bersama kita, ya dia bakalan sama kita. Tapi kalau Allah berkehendak dia telat, ya sudah, telat." Begitu bahasanya. Kemudian setelah itu tiba-tiba
Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan pada tunggangan yang ditunggangi oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini tiba-tiba cepat, push gitu. Sampai akhirnya nyalip Rasulullah dan tiba-tiba ada di depan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari, tuh dia jalan sendiri, nanti dia mati sendiri dan akan dibangkitkan sendirian. Ya Rabb, sekarang lagi jalan sendiri, mati sendiri, wafat sendiri, dan akan dibangkitkan dalam keadaan sendirian. Dan ternyata benar, ketika Abu Dzar Al-Ghifari meninggal, beliau berwasiat sebelumnya kepada istrinya, nanti kalau semisal saya meninggal, karena betul-betul ada tinggal sendirian Abu Dzar Al-Ghifari ini bersama dengan istrinya. Nanti sayang kamu mandiin saya, habis itu kamu kafani saya, habis itu taruh di jalan, siapa tahu nanti ada sahabat lain, ada orang lain yang melihat saya, habis itu dia sholati saya dan makamin saya. Dan ternyata benar, dikafani, dimandiin, dikafani, habis itu ditaruh di pinggir jalan. Tiba-tiba sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an melihat ada orang yang lagi dikafan. Man hadza? Siapa orang ini? Ini adalah Abu Dzar, kata istrinya. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Dzar akan mati dalam keadaan sendirian dan akan dibangkitkan dalam keadaan sendirian. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an adalah salah satu sahabat radhiyallahu an yang juga meriwayatkan hadis yang begitu banyak. Kira-kira hadis yang beliau riwayatkan itu 281 hadis. 281 hadis. Lanjut ke sahabat satunya, yaitu wa Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman. Banyak sahabat yang bernama Abi Abdurrahman. Silakan buka catatan kalian. Udah berapa sahabat yang namanya Abi Abdurrahman? Lanjut. Siapa beliau? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. An Abi Dzar wa an Abi Abdurrahman. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an adalah salah satu sahabat yang paling alim. Bahkan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang juga merupakan salah satu sahabat yang alimnya luar biasa, berkata di hadapan para sahabat waktu itu, di hadapan para tabi'in waktu itu juga, a'lamuna bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling alim fikih, orang yang paling alim dalam perkara halal dan haram di antara kita, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Mu'adz ibn Jabal ibn Amr al-Ansari al-Khazraji. Jadi beliau masih dari kalangan sahabat Ansar. Bentar, ini apa ini? Hah? Apa ya? Oke, lanjut. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an juga merupakan salah satu dari 6 sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengumpulkan Al-Quran pada saat itu. Kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat, diambil ruhnya dari jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Dzar waktu itu juga sempat melalui beberapa fase, ya, bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Salah satu fasenya beliau diutus oleh Rasulullah untuk berangkat ke Yaman menjadi qadhi di sana, sekaligus menjadi mursyid bagi ahli Yaman. Kemudian beliau melalui trik perjalanan untuk menuju ke Syam, sekarang Palestina, ya, pergi ke Syam, yu'allimun nas, untuk bikin madrasah di sana, bikin kajian di sana untuk mengajari para tabi'in yang mulia di Palestina. Sehingga hingga akhirnya di Palestina pada saat itu beliau ditimpa ta'un. Ta'un itu adalah wabah. Nah, ditimpa wabah hingga akhirnya wabah tiba-tiba menyebar, dan salah satu yang wafat pada saat itu yaitu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Beliau telah meriwayatkan kira-kira 157 hadis. Yang juga merupakan sahabat yang mulia yang meriwayatkan banyak hadis. Apa isi hadisnya? Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh 2 sahabat. Biasanya kita setiap kali mengkaji hadis Arba'in Nawawi, sahabat yang meriwayatkan hadisnya itu cuma 1. Kali ini diriwayatkan oleh 2 sahabat. Siapa saja? Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal. Apa yang diriwayatkan? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Ya, ittaqillaha haitsuma kunt.
Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Sebelum kita ngomong itu, kita selalu mengulang-ulang bahasan mengenai takwa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya Allah tidak pernah melihat kamu dari suku mana, dari bangsa mana. Yang Allah lihat apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Orang yang paling takwa di antara kalian. Dan banyak sekali para khatib, para pengajar, bahkan dari mulut-mulut kalian, kita seringkali mengucapkan kata bertakwa. Bertakwa. Gimana? Ini Dasa Dharma Pramuka. Taci. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa, kita selalu mengulang bahasa takwa. Takwa kan berasal dari bahasa Arab. Ketika ditanya, takwa itu apa? Kebingungan kita. Makanya, saya meminta kepada semua teman-teman sekalian, ayo, ada beberapa bahasa-bahasa yang seharusnya kita pahami esensi dari maknanya. Seperti sholawat, sholat, zakat, apalagi? Takwa, ridha, qanaah, sabar, sedekah, dan sebagainya. Kita harus tahu ini artinya apa, maksudnya apa. Kenapa? Agar ketika kita mengucapkan bahasanya, kita mengucapkan kalimatnya, kita itu bisa terbayang sesuatu gitu. Kita itu bisa menyelami maknanya, tidak hanya sekedar ngomong-ngomong saja. Takwa itu, kalau kita secara istilah ya artinya wiqayah, ya artinya proses penjagaan teman-teman sekalian terhadap segala sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau secara istilah, yang paling penting itu secara istilah, takwa, ya, at-taqwa adalah apa? Ada dua esensi takwa. Yang pertama adalah imtithalu awamirillah. Yang kedua adalah ijtinabu nawahihi. Yang pertama adalah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita tidak bisa secara sempurna. Orang yang bertakwa bukan berarti dia yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang bertakwa bukan berarti dia yang mengerjakan semua amalan yang ada di dunia. Orang yang bertakwa adalah orang yang berusaha menerapkan satu dan dua ini. Selama teman-teman berusaha menerapkan ini, habis jatuh berdosa, bertaubat lagi, jatuh berdosa, bertaubat lagi, maka Anda biiznillahi ta'ala termasuk dari kategori orang yang bertakwa. Maka makna takwa di sini sudah jelas. Berusaha menerapkan apa yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi apa yang Allah larang. Sudah cukup bagi teman-teman sekalian untuk disebut sebagai orang yang bertakwa. Apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini? Ittaqillaha haitsuma kunt. Dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada di sini maksudnya di mana? Saat kamu bertemu di depan banyak orang atau bahkan saat kamu sendirian. Wal'iyadzubillah. Ya Rabb. Ya Rabb. Kita mungkin bisa bertakwa ketika kita bersama di hadapan banyak manusia. Kita bisa sok-sok suci di hadapan si A, di hadapan si B. Tapi ketika kita sendirian, di saat kamar telah terkunci, di saat kita sudah berdua dengan HP kita, masihkah bisa kita untuk bertakwa? Masihkah bisa kita untuk bertakwa? Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bertakwa. Ada banyak sekali di antara para ulama, salah satu di antara sekian banyak guru kami yang berkata bahwa betapa banyak orang-orang yang mampu menundukkan pandangannya di hadapan manusia banyak, tapi tidak mampu menundukkan pandangannya saat dia memegang sosial media. Saya termasuk mungkin. Dan saya meminta kepada semua teman-teman sekalian, ayo kita saling mendoakan ya. Kita saling mendoakan. Anda doakan saya agar saya bisa berusaha untuk menerapkan ini. Dan saya mendoakan teman-teman sekalian agar teman-teman juga bisa menerapkan itu. Nas'alullah as-salamu al-afiyah. Kemudian yang kedua, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya dosa-dosa buruk itu akan perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa buruk. Teman-teman pernah nonton konten TikTok nggak? Yang
Pertama di sini ada air yang kotor, kemudian ditaruh sama air bening, akhirnya air yang kotor yang ada di gelas itu tiba-tiba jadi bersih. Pernah nonton video itu? Ya sama perumpamaannya dengan ini. Dan itu ada cerita laginya, bahkan turun ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin." Jadi ceritanya ada salah satu sahabat yang dia itu melakukan satu dosa kecil. Dosanya berupa ini teman-teman. Apa bahasa kita? Foreplay ya, foreplay. Maaf, ini majelis. Saya ingin teman-teman nggak usah mikir ngeres dan sebagainya. Intinya segala macam sesuatu yang dilakukan layaknya hubungan suami dan istri, tapi nggak sampai masuk. Nggak sampai masuk, foreplay lah bahasanya. Silakan teman-teman googling arti foreplay, insya Allah. Tiba-tiba bertaubat, tiba-tiba merasa bersalah. Bersalah begitu saja sahabat ini. Langsung mengadu ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin bertaubat, saya ingin begini. Didiemin sama Rasulullah. Sama Rasulullah, didiemin. Setelah didiemin lama-lama, tentu saja Rasulullah mendiamkan sahabat tersebut bukan tanpa alasan, bukan karena tiba-tiba pengen nyuekin dan sebagainya, tapi Rasulullah sedang menunggu bagaimana cara menjawab sahabat ini sampai turunnya wahyu. Dan ternyata setelah salat asar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mencari sahabat yang tadi. Aina rajul, mana sahabat yang tadi? Sini, bawa ke sini. Sungguh turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail, dan dirikanlah salat pada ujung siang dan petang ya, ujung siang dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya segala macam pahala, segala macam perbuatan-perbuatan baik akan menghapus dosa, menghapus keburukan. Maka bagi teman-teman sekalian yang hari ini merasa banyak sekali dosanya, ada beberapa tipikal manusia ketika dia merasa berdosa, ibadahnya ditinggalkan. Salah. Justru karena Anda merasa bahwa diri Anda itu berdosa, maka perbanyak ibadah. Gitu caranya. Jadi ketika teman-teman ngelihat ada orang banyak dosanya, tapi ibadahnya kenceng juga, ya memang begitu yang benar. Yang lebih benar dari itu ya dia berusaha ngurangin dosanya. Tapi maksudnya memang begitu yang benar. Orang berdosa itu justru harus banyak-banyakin ibadah. Kenapa? Karena nanti ibadah itulah yang akan menghapus dosa-dosa yang akan dia lakukan. Tapi ingat bahwa aturan ini hanya berlaku bagi dosa-dosa kecil. Bagi dosa-dosa besar ada cara tobat khususnya. Dan tidak cukup dengan memperbanyak amal baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Berusaha bergaul dengan manusia dengan cara apa? Dengan cara berakhlak dengan mereka dengan akhlak yang sangat baik. Dan ini adalah perintah yang harusnya bisa kita rasakan bersama. Minimal kalau gak bisa bantu orang, jangan nyakitin orang. Itu cukup. Orang itu rata-rata saya merasa banyak di antara kita yang kemudian masuk neraka. Itu penyebabnya salah satu di antara sekian banyak problemnya adalah karena kita banyak salah sama orang lain. Karena kalau kita punya dosa sama Allah, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha dengan segala maha lembutnya, maha kasih sayangnya, Allah itu sudah dengan segala macam kemahaannya. Tapi banyak orang-orang yang kemudian Allah cemplungkan ke dalam neraka karena dia punya dosa bukan sama Allah, tapi sama manusia yang lain. Selesai. Orang itu, banyak banget orang-orang di sekitar saya itu yang saya ini punya feel insya Allah dia selamat. Kenapa? Karena dia gak punya salah sama orang, dia gak punya salah sama tetangga, dia gak punya salah. Setiap kali saya ketemu sama teman orang yang meninggal ini, mereka selalu memuji dia dengan pujian yang amat sangat luar biasa. Akhlaknya baik, akhlaknya baik, akhlaknya baik. Dan saya ingin wafat dalam keadaan itu. Saya ingin wafat dalam keadaan di mana teman-teman nanti akan berusaha menyebut kebaikan-kebaikan saya. Ya Rab. Walaupun teman-teman gak usah menyebut kebaikan saya, ya minimal terkenang di dalam dada teman-teman sekalian, saya adalah orang yang baik. Ya Rab. Ya Rab. Dan kalau misal teman-teman perhatikan, nasihat Rasulullah di sini kan ada 3. Ittaqillaha. Ini nih, coba perhatikan. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, itu nasihat yang pertama. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Nasihat kedua, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kalau misal teman-teman perhatikan, ini nasihatnya sangat pendek.
Dan hanya terdiri dari 4 kata di setiap nasihat. Ittaqi Allah haitsuma kunt. 4 kata. Nih, saya ulang lagi. Ittaqi Allah haitsuma kunt. 4 kata. Wa atbi' ya as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. 4 kata lagi. Wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan. 4 kata lagi. Nasihat Rasulullah begitu pendek. Tapi memang begitulah. Sebagaimana saya sebutkan hadis yang pernah saya singgung di episode pertama kalau gak salah ya. Utitu jawami'al kalim. Aku itu diberikan jawami'ul kalim. Kata-kata yang singkat tapi maknanya begitu padat. Itu salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi diriwayatkan oleh siapa? Rawahu Tirmidzi wa qala, dan beliau berkata haditsun hasan. Kualitas dari hadis tadi itu adalah hadis hasan. Wa fi ba'd nusakh, dan di dalam nasakh yang berbeda hasanun sahih. Ini tidak perlu kita bahas. Insyaallah nanti di episode yang berbeda ketika saya sudah bahas mustalah hadis kita akan bahas maksudnya. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.